الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الحاذرون أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, shaimin shaimat, shaimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana Allah selalu mencurahkan rahmat, nikmat yang tidak terhingga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian hitung-hitung nikmat pemberianku, maka kalian tidak akan sanggup untuk menjumlahkannya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur alhamdulillah Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum khatib melanjutkan khutbah kali ini, khatib sedikit menyampaikan kepada kita sekalian, di dalam hal ini, di masa COVID-19 ini, hendaknya kita selalu menjaga kesehatan, menjaga keselamatan dengan berbagai macam trik bagaimana kita mengatasi COVID-19 ini. Yang pertama, berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan informasi dari orang-orang yang positif, yaitu mereka memberikan trik. Ketika kita demam panas, maka carilah obat secepatnya, minum obat, karena kesehatan kita sangat penting. Apa yang diminum? Menurut orang yang positif tersebut, dia beli paratusin campur antibiotik, dia minum, panas demam 2-3 hari sembuh. Ini juga menjadi ilmu dan trik bagi kita, karena kita tidak akan tahu sampai kapan COVID-19 ini. Gak mungkin kita tidak mencari informasi supaya kita tetap sehat. Kemudian apalagi kalau batuk, gatal, susah, carilah obat yang mengandung alergi, sirup dan lain sebagainya. Maka kita berupaya sebagai orang berakidah, orang bertauhid, orang Islam, orang yang diberikan ajaran oleh Allah, oleh Rasulullah, supaya ada ikhtiar. Karena ahli sunnah wal jamaah mesti ada ikhtiar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita senantiasa cuci tangan, kebersihan, pakai masker, karena itu bagus. Kecuali bagi orang yang merasa kuat, ya silakan saja kalau dia mampu. Tapi dalam hal ini kita menjaga, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak di kerumunan, di tempat-tempat yang kotor. Kalau di masjid, insya Allah tempatnya bersih, tempat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ada aturan pemerintah, aturan yang telah diaturkan. Di dalam hal ini memang kita diatur oleh Allah, Rasulullah, oleh pemimpin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Apa kata Allah? Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian, ulil amri kalian. Yang pertama Allah perintahkan, siapa yang harus kita taati? Allah. Yang kedua Rasulullah. Maka dalam hal ini prokes jika tidak bertentangan, kita ikuti, bagus. Prokes kita ikuti, tapi tidak bertentangan dengan ajaran aturan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita pakai masker, ikuti. Cuci tangan, hand sanitizer, ikuti. Jaga jarak, mungkin di luar solat bisa. Di dalam solat, maka kita harus ikut aturan Allah dulu. Kata Allah, hati Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Wa ulil amri, barulah pemimpin. Maka dalam hal ini, pemimpin di dalam Islam ketika menyuruh yang baik, wajib kita taati.
Tetapi di dalam hal ini ketika bertentangan dengan Allah dan Rasulullah, perlu kita pertimbangkan. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita harus taat kepada pemimpin, tetapi di dalam la tu'ati fil ma'siyatillah, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Kalau dia selagi baik, wajib kita taati. Tapi kalau bertentangan dengan Quran dan hadis, tunggu dulu. Kita harus pertimbangkan dulu. Itulah ajaran Islam yang diajarkan kepada kita sekalian, agar kita ikut aturan Allah, ikut Rasulullah, wa ulil amri minkum. Maka ketika kita sholat berjaga jarak, maka harus kita pikirkan dulu, kita ikut aturan Allah apa Rasulullah apa aturan yang lain, aturan WHO. Boleh saja kita ikuti, tetapi dalam ibadah nanti dulu kita berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, aturan Islam dan aturan Rasulullah SAW. Rasulullah ajarkan, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamami shalah. Lurus dan rapatkan saf, karena lurus dan rapat saf itu merupakan kesempurnaan di dalam salat. Kemudian Rasulullah sampaikan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, na'adu 'alaiha bin nawajis. Kata Rasulullah SAW, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, dan gigitlah ia dengan gigi gerham. Gigitlah, peganglah ia dengan sekuat-kuatnya. Apa kata Rasulullah? Ikuti sunnahku, ikuti sunnah khulafa'ur rasyidin, peganglah dia. Maka dalam hal ini prokes kita ikuti, kemudian ibadah aturan Allah kita ikuti. Maka di dalam hal ini kita harus bisa menyikapi dengan baik. Kedua-duanya bisa kita amalkan. Soimin rahimakumullah. Khutbah kali ini itu yang berjudul apa yang bertambah setelah Ramadan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini ayat Allah menunjukkan bahwa ketika kita dididik oleh Allah, kita akan semakin bertakwa, karena puasa adalah pendidikan bagi kita. Dididik oleh Allah, digembleng oleh Allah supaya kita menjadi orang yang takut, orang yang takwa kepada Allah. Ini yang pertama, hikmah puasa. Kita puasa disuruh takut, jangan kita ngomong kotor, jangan kita pandang hal yang diharamkan dalam puasa, jangan kita mengadu domba, menggunjing dan lain sebagainya, dan jangan kita berbuat zalim dan aniaya. Ini puasa agar kita bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu salat berjamaah. Kita berpuasa karena solat berjamaah adalah as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Solat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan solat, berarti ia menegakkan agamanya. Barang siapa meninggalkan solat, berarti ia merobohkan agama pada dirinya. Artinya apa? Solat berjamaah ini diperintahkan oleh Allah 27 derajat. Salatul jamaati afdal min salati fardhi sab'in wa asrina darajat. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan berkelipatan pahala 27 derajat. Berjamaah kita diajarkan di bulan Ramadan agar senantiasa puasa tapi tetap salat. Kenapa? Karena puasa ada perisai, sementara salat adalah tiang. Ibarat bangunan masjid, sebegah apapun, sebagus apapun, ketika tidak ada tiang, maka bangunan ini akan roboh. Begitulah kita diajarkan kita puasa untuk saling berjamaah, untuk senantiasa memperbanyak amal soleh dan beribadah bersama-sama. Yang ketiga, ketika kita berpuasa, kita membayar zakat dan sedekah. Zakat jangan sampai terlewat pada hari Id. Kalau lewat kita dihitung sedekah. Maka oleh karena itu zakat adalah merupakan perintah wajib, termasuk rukun Islam yang harus kita tunaikan. Maka jangan sampai lupa, bayarlah zakat secepatnya pada amil zakat. Jangan sampai nanti amal puasa kita tidak diterima, karena syarat puasa diterima adalah berzakat. Soimin rahimakumullah, zakat, infak atau sedekah. Kita di bulan puasa ini diajarkan untuk memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena ibadah amal sedekah ini luar biasa. Kullu hasanati ya'maluha ibnu adam yudha'afu lahu ajruha 700 difin ila saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal kebaikan anak Adam kami lipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat, kecuali ibadah puasa. Puasa adalah untukku, aku sendiri akan membalasnya, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi.
Maka bersedekah memperbanyak di bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Makanya kita bersedekah, makanya kita berinfak, makanya kita berzakat. Mengapa demikian? Untuk siapa? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Sesungguhnya di dalam harta kalian itu ada hak bagi orang-orang miskin, orang-orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 19. Maka harta kita itu ada hak untuk orang-orang miskin. Kemudian yang keempat, kita berpuasa qiyamul lail. Salat malam, bertahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bersolat tahajudlah kalian, karena dengan solat tahajud tersebut engkau akan diangkat derajatnya kepada makam yang terpuji, tempat yang terpuji, kata Allah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 79. Maka di dalam hal ini kita berpuasa diajarkan qiyamul lail. Contohnya apa qiyamul lail? Tarawih, witir, ditambah malam lagi tahajud. Maka oleh karena itu kita dididik oleh Allah dalam bulan puasa ini agar apa yang kita bawa, bekas-bekas apa yang kita bawa, yaitu bekas amal ibadah yang kita bawa di dalam bulan puasa Ramadan ini. Kemudian yang kelima, silaturahim. Silaturahim kita terjalin. Datang ke masjid sama-sama, datang ke masjid bertemu, bertutur sapa, berteguran, kemudian bersama-sama ibadah. Silaturahim terjalin. Maka dalam hal ini silaturahim ini innamal mu'minun ikhwah, kita jaga jangan sampai selesai Ramadan hilang silaturahim kita. Maka oleh karena itu silaturahim ini juga harus kita jaga, jangan sampai kita putuskan. Kalau kita putuskan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis Bukhari dan Muslim. Shaimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, silaturahim kita dididik di bulan puasa ini untuk bersama-sama berjamaah ke masjid. Kemudian yang keenam, disiplin. Disiplin kita puasa, seenak apapun makanan, sesegar apapun minuman, belum datang buka kita tidak akan sentuh makanan, tidak akan minum minuman. Kenapa? Karena kita memang dididik dalam puasa ini untuk senantiasa disiplin. Kalau belum datang waktu berbuka, tidak akan menyentuh, tidak akan makan, walaupun makanan itu enak, walaupun tidak ada siapa-siapa. Kita dididik oleh Allah untuk menjaganya puasa tersebut. Disiplin, solat disiplin, waktu disiplin. 5 waktu telah ditetapkan oleh Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat itu telah ditetapkan waktunya. Kita diajarkan disiplin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan puasa ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bertambah setelah Ramadan nanti, karena sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya ada beberapa poin tadi, ada 6 poin kita dididik di antaranya agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bertambah amal, bertambah dan ada bekas-bekas, bertambah bagus setelah Ramadan. Kenapa? Bulan tarbiyah, bulan pendidikan, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi la'allakum tattaqun. Tattaqun adalah orang yang bertakwa, orang yang senantiasa mengaplikasikan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, dan selalu berjalan pada Quran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا يا الله، صيام في رمضان وركوعنا وسجودنا وقعودنا وكل عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله